Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi ya dari CX Programmer ya, karena kita dalam pembahasan terkait programmable logic controlnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menggunakan timer ya, karena yang paling dasar itu teman-teman harus tahu bagaimana menggunakan timer. Nah, selanjutnya ini pada video ini kita akan membahas bagaimana sih menggunakan counter. Nah, sebenarnya pada prinsipnya counter dan timer itu sama ya pada prinsipnya. Kalau timer yang udah pernah kita bahas itu lebih cenderung menghitung waktu ya. Jadi waktu yang udah di set di value tertentu, maka dia akan bekerja sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Nah, yang membedakan dengan counter di sini adalah counter ini lebih cenderung menghitung atau mencacah suatu input ya, suatu input. Jadi ketika dia posisi misalnya nih dia menangkap satu input, maka dia akan mulai menghitung dari 0 mulai ke 1 dan selanjutnya sesuai dengan set value yang udah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, kalau kita bicara counter ini disebut juga sebagai pencacah ya, atau menghitung. Nah, pada PLC sendiri counter ini memiliki dua masukan ya. Nanti kita akan lihat di software CX Programmer ya. Jadi memiliki dua masukan. Yang pertama itu ada count pulse dan reset. Nah, count pulse ini berfungsi untuk tadi ya, dia mencacah, menghitung setiap input yang dia tangkap melalui sensor misalnya. Sedangkan reset ini dia akan mengembalikan posisi hitungan yang dia udah hitung sampai value yang kesekian, dia akan mengembalikan dia pada posisi semula atau bisa dibilang 0 ya. Nah, counter ini pun memiliki dua parameter ya. Yang pertama ada count number, memiliki count number, dan yang berikutnya adalah set value. Nah, count number ini adalah bagaimana dia menghitung input, sedangkan set value ini adalah nilai yang udah ditentukan, berapa sih nilai maksimal yang akan dia hitung. Nah, count number ini diisi dengan nomor counter ya, dan set value ini diisi dengan nilai cacahan, misalnya 0 dan atau maksimal ini ya, paling maksimal itu sekitar 9 ribuan ya, hampir 10 ribu ya. Nah, counter ini kemudian bisa mencacah turun dari set value hingga 0. Nanti kita akan bahas ya, karena setidaknya itu ada dua yang harus kita ketahui ya. Ada yang dia mencacah naik, menghitung naik, kemudian dia menghitung turun. Nah, dia bisa mencacah turun dari nilai set value yang udah kita tentukan. Misalnya kita set value-nya itu kita hitung kita setting dari 80. Jadi dia akan menghitung dari 80 ke 0. Nah, kemudian setiap perubahan kondisi count pulse dari off ke on itu ini ya, disebut dari off ke on itu disebut ini ya, perubahan itu dari count, maksudnya adalah kondisi count pulse itu dari off ke on. Nah, sedangkan kalau reset itu ketika berubah dari off ke on, seperti itu. Itu ya. Itu beberapa perubahan dari count pulse dan reset ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kalau kita bicara instruksi dari counter, nah instruksi dari counter ini berfungsi untuk menghitung banyaknya atau jumlah kejadian tertentu. Tadi udah saya sampaikan ya, misalnya dia menangkap sesuatu, kita udah setting nih. Sebagai contoh dalam suatu pengepakan barang ya. Setiap barang yang lewat itu ketika dia ditangkap oleh sensor yang udah dipasang, maka dia akan menghitung. Itu. Berbeda dengan timer ya. Timer itu udah disetting dengan waktu. Jadi dia bergerak sesuai waktu yang udah ditentukan, entah hitung mundur ya. Nah, sedangkan counter ini dia menghitung sesuai dengan banyaknya jumlah atau kejadian tertentu yang ditangkap ya. Ini barang-barang ini atau kejadian ini bisa dibilang sebagai input ya, masukan. Nah, misalnya nih sebagai contoh adalah menghitung jumlah barang untuk misalnya dalam hal mensortir, biasanya dalam pabrik-pabrik ya, pensortiran, kemudian pengepakan dan ada banyak hal lain ya. Kemudian ketika bicara instruktur counter ini lagi, dia mempunyai dua input, yaitu pulsa input dan reset input. Yang tadi ya, pulsa input tadi itu berupa kejadian yang dia hitung, kemudian reset input ini adalah dia mereset kembali masukan yang dia mereset kembali ini kepada kejadian yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, kalau kita bicara instruktur counter kembali ya. Nah, counter prinsip kerjanya adalah
counter coil, kalau tadi kan di timer, di video sebelumnya kita udah bahas timer coil ya, kontak timer. Nah, ini kita bicara kontak counter ini, counter coil ini akan aktif dan menghitung jika input pulsa berubah dari 0 ke 1. Nah, maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat pada gambar ini, bagaimana sih input pulsa itu berubah dari 0 ke 1? Nah, input pulsa ini akan berubah dari 0 ke 1 kalau teman-teman lihat di gambar ini ketika apel ini berada pada daya tangkap dari sensor ya, ketika dia ditangkap oleh sensor. Di sini kita lihat, saya kasih tanda di sini. Nah, apel ini, nah ketika dia udah berada dalam jangkauan tangkapannya sensor ini, maka dia akan menghitung 1, dan begitu pula selanjutnya, seperti itu. Nah, itu maksud dari berubah dari 0 ke 1 ya, contoh. Nah, nilai counter ini kemudian akan kembali ke 0 jika input reset diaktifkan. Nah, dia akan kembali ke 0 ketika dia udah menghitung nih. Misalnya dia hitunglah, taruhlah di dalam apel yang akan masuk dalam box ini sekitar 10 misalnya. Nah, ketika reset diaktifkan, maka dia akan kembali ke 0 lagi. Dia akan menghitung awal lagi ketika ada apel ini yang lewat, seperti itu. Nah, kemudian besar nilai yang akan dihitung counter ditunjukkan oleh set value. Jadi kita lihat nih, misalnya dalam sebuah pabrik, box ini hanya bisa menampung 10, berarti set value-nya itu adalah 10. Seperti itu. Nah, ketika nilai counter mencapai set value, counter kontak dia akan aktif. Artinya apa? Ketika di sini dia menghitung 10, dia akan sistem yang akan diaktifkan misalnya ya. Di sini dia menghitung 10, kemudian ketika hitungan 10, maka konveyor yang di bawah ini akan bergerak lagi ke sebelah sini, ke arah sebelah sini ya. Akhirnya apa? Ketika ini udah 10, maka akan bergantian box ini akan berpindah ke sini. Nah, itu. Kemudian apel akan bergerak lagi. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dari counter kontak ini akan aktif. Nah, kemudian macam-macam counter itu dibedakan dibedakan menjadi 3 bagian ya. Ada yang count up, yaitu menghitung naik, kemudian ada count down, yaitu hitung turun, dan kemudian ada hitungan naik turun ya. Nah, kalau kita bicara tentang count up ini, nah count up ini hitungan itu akan berjalan naik ya, dari 0 sampai ke set value yang ditentukan, sampai kepada set value, seperti itu. Nah, itu kalau dia hitungannya naik. Nah, kalau misalnya mau dinonaktifkan ya berarti harus diaktifkan reset coilnya juga ya, biar kembali ke 0. Nah, sedangkan di countdown ini adalah perhitungan itu akan berjalan mundur ya. Dan ketika misalnya dari set value ini dia akan menuju 0 ya. Nah, ketika dia udah mencapai 0, maka akan ada kontak dari counter yang akan mengaktifkan set coil dari counter. Jadi dia terbalik dengan count up ya. Itu adalah beberapa cara menghitung kejadian ya Pak yang ada pada counter. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah gambar sederhana dari counter untuk mengaktifkan suatu sistem. Misalnya nih, di sini kita mau mengaktifkan lampu ini berdasarkan kejadian. Di sini diatur 5 ya. Jadi ketika di sini udah menghitung 1, kemudian sampai ke 5, dihitung dari 0, 1 sampai 5, maka ini akan terhubung otomatis. Awalnya mohon maaf, ini yang pertama diaktifkan dulu ya, PBS pas button 1 di kontak. Nah, setelah ini diaktifkan, kemudian dia menghitung lagi, dia akan aktif lagi. Dia menangkap satu kejadian lagi, dia akan menghitung lagi. Begitulah selanjutnya. Misalnya kalau di sini kita atur sampai 5, ya udah, dia akan menghitung selama 5 kali, kemudian setelah ke 5 kali, maka ini akan terhubung, dan ini sistem ini akan berjalan ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh sederhana dari penggunaan counter ya. Jadi sekali lagi, counter ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan timer. Yang membedakan kalau timer itu menggunakan waktu yang udah tentukan, sedangkan counter ini berdasarkan input dari input berupa kejadian yang ditangkap oleh misalnya sensor yang dipasang pada suatu sistem ya, sistem pengontrolan seperti ini yang tadi udah kita bahas bersama ya. Saya ulangi lagi, ketika apel ini menuju ke arah sini ya, teman-teman bisa lihat garis putus-putus ini, artinya apa? Dia akan menangkap nih kejadian ini 1, dia menghitung sebagai 1, dan selanjutnya. Nah, setelah dia menghitung sampai set value yang udah ditentukan, maka
dia akan mengaktifkan sistem yang lain. Misalnya kalau dicontoh di gambar sini, maka dia akan mengaktifkan conveyor box yang ada di bawah sini. Seperti itu. Maka box yang udah penuh ini akan ke sini, sedangkan box yang masih kosong itu akan ke posisi yang ini. Begitulah selanjutnya sampai sistem itu betul-betul dimatikan secara ini ya, secara total. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan tentang counter. Nah, kita akan melihat simulasikan gambar dari rangkaian sederhana ya dari ladder diagram ini. Ya, maksud kami adalah rangkaian ladder sederhana dari penggunaan counter ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini udah sebagaimana rangkaian yang tadi yang udah kita bahas ya. Ini adalah rangkaian sederhana dari penggunaan counter ya, penggunaan counter. Nah, kita di sini ada ingat simbol counter di sini menggunakan CNT ya, maksudnya counter. Kalau timer kan tim ya. Nah, kemudian di sini ada dua input nih, input pulsa input dan reset input ya. Seperti itu. Kemudian C ini menunjukkan counter yang akan kita gunakan sebagai input juga di sini yang akan menjalankan satu sistem ya. Coba kita simulasikan dulu ya. Oke. Nah, ini sistem udah kita aktifkan ya. Kita akan aktifkan ini, anggap aja ya, kita akan matikan dan hidupkan ini sebanyak 5 kali ya. Kita anggap aja ada kejadian ya, beberapa kejadian yang ditangkap oleh yang dihitung ya dari counter ini sendiri ya. Kita coba di sini karena udah di set sebanyak 5 kali ya, maka kita akan mengaktifkannya sebanyak 5 kali ya. Coba kita lihat. Pada hitungan ke-1 dia udah mulai hitung mundur nih, dari yang tadinya 5 mulai ke 4 ya. Seperti itu. Kemudian kita off-kan lagi, anggap aja ini apel udah selesai lewat ya. Kemudian kita hitung lagi kedua. Lihat di sini dia turun lagi. Hitung lagi yang ketiga ya. Kemudian kita hitung lagi yang keempat. Nah, dia hitungan terakhir ya. Kemudian yang terakhir adalah kelima. Nah, lihat ketika dia udah menghitung sebanyak 5 kali mencacah, maka dia akan menjalankan satu sistem lain lagi seperti itu. Nah, ini adalah bisa dibilang counter up ya, salah satu contoh dari counter up ya. Nah, kemudian untuk mengembalikan ini gimana? Ya, kita harus memberikan input juga, satu input juga pada reset input ini ya. Kita akan aktifkan input reset input ini, kita lihat bagaimana hasilnya, kita lihat. Nah, dia udah kembali pada posisi yang normal ya. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu prinsip kerja dari counter ya. Semoga informasi ini memberikan tambahan informasi lagi ya buat teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.